Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya akan membagikan apa yang tadi kerangka dasarnya sudah diletakkan oleh Pak Riyad Kasis dalam kapasitasnya sebagai scholar yang melayani secara global. Saya akan lebih banyak membagikan dari perspektif Indonesia. Ya, kita akan mulai dengan beberapa hal menolong untuk kita dari Indonesia melihat beberapa tren dalam kekristenan global. Nanti kita akan lihat dua yang pertama adalah terkait dengan kekristenannya secara langsung, kemudian dua yang berikutnya adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat secara global yang berpengaruh terhadap kekristenan. Yang pertama adalah bahwa populasi Kristen itu bergeser dari utara ke selatan. Di tahun 1900, 82% orang Kristen itu ada di utara, di Eropa, di Amerika Utara, dan sebagainya. Tapi pada tahun 2020, 120 tahun kemudian, tahun kemarin, tahun lalu, orang Kristen di wilayah utara, Eropa, Amerika Utara, itu sudah tinggal 33%. Dan kita di yang termasuk selatan ini, Asia, Afrika, Oseania, dan sebagainya, itu sekarang 67% dan diperkirakan akan terus bergerak 30 tahun yang akan datang akan meningkat menjadi 77%. Ini berimplikasi pada satu tanggung jawab untuk melakukan refleksi teologis dan refleksi etis yang hanya kita yang bisa menjawabnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa terjadi pergeseran pola misi lintas budaya. Kalau zaman dulu orang dari barat kemudian beramai-ramai ke Asia, ke Afrika, ke Amerika Latin dan sebagainya, sekarang boleh diringkaskan dengan satu kata, missionaries today, they are from everywhere to everywhere. Jadi dari Korea Selatan, bahkan dari China, dari berbagai negara di Asia dan di Amerika Latin, Brasil salah satu yang besar, itu mengutus misionaris ke seluruh dunia. Ini dua hal yang terkait langsung dengan kekristenan. Yang ketiga adalah satu fenomena yang umum sifatnya, yaitu yang disebut global diaspora. Transportasi makin mudah untuk orang bepergian kemana-mana, kemudian orang studi dari satu tempat ke tempat yang lain, lintas negara, lintas benua, dan kemudian pada akhirnya ini mempengaruhi kekristenan juga. Seperti yang terjadi di dalam Kisah Rasul misalnya, misi itu bisa terjadi ketika Rasul Paulus dan Barnabas diutus dari Antioquia untuk membawa berita Injil ke berbagai tempat pada waktu itu. Tapi misi juga terjadi seperti yang di Kisah Rasul 8, ketika jemaat tersebar karena penganiayaan yang terjadi di Yerusalem dan kemudian Injil tersebar, dibawa oleh orang awam. Kemudian dunia makin kompleks, multicultural dan multi-religious. Dan ini membawa implikasi pada berbagai hal, baik dari segi budaya, pentingnya kontekstualisasi, maupun pada segi keagamaan, kita bersaksi di tengah dunia yang plural. Kemudian yang keempat adalah komunikasi global yang makin meluas, terutama sejak pandemi ini. Tiba-tiba semua orang bisa mengikuti acara di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia, seperti yang kita alami sekarang juga. Rekan-rekan kita dari berbagai kota, dari berbagai negara, bisa mengikuti, kemudian pembicaranya bisa datang dari mana ke mana, dan bahkan kegiatannya pun tidak jarang juga kegiatan bersama-sama. Itu beberapa tren dalam kekristenan global yang menjadi latar belakang kita untuk bicara tentang bagaimana pendidikan teologi bisa berkontribusi terhadap misi global. Kemudian situasi Indonesia, situasi lokal, ada banyak tentunya. Bapak Ibu, saudara sekalian sudah mengenal karena kita hidup di Indonesia. Tapi 3 highlight tentang kondisi internal gereja adalah pembinaan dasar, kalau rekan saya mengatakan pemuridan yang belum berjalan baik di banyak tempat, sehingga berpengaruh terhadap kesiapan bermisi. Tanpa pembinaan dasar yang kuat, spiritualitas dasar yang kuat, kematangan yang kuat, maka akan sulit untuk bicara tentang misi yang serius. Kemudian yang kedua adalah ada polarisasi komitmen gereja dan STT. Sebagian sangat menekankan kepada ortodoksi, berpegang pada pengakuan iman dan ajaran yang foundational, dan sebagian sangat peduli dengan relevansi. Dan kadang-kadang itu menjadi satu polarisasi yang sedemikian saling menjauhi. Yang ketiga adalah refleksi teologis dan data riset empiris masih banyak bergantung dari Barat. Sehingga kita masih sering mendengar orang mengutip data tentang kekristenan, tapi yang berdasarkan survei yang dilakukan oleh Barna, Pew Research, dan sebagainya, yang tidak mencerminkan apa yang terjadi dalam kekristenan di Indonesia.
Kemudian secara eksternal kita berhadapan dengan keragaman budaya dan agama di Indonesia, kemudian radikalisme dan terorisme, toleransi yang makin meningkat, kemudian ada kemiskinan, kesenjangan sosial dan budaya korupsi yang saling kait-mengkait. Itu beberapa fenomena yang kita hadapi di Indonesia. Nah, sehingga tantangan untuk pendidikan teologi yang misioner bagi sebuah pendidikan teologi di Indonesia adalah bagaimana pendidikan teologi di Indonesia itu bisa berpartisipasi aktif dalam misi Allah seutuhnya, baik di dalam konteks lokal maupun global dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang tadi. Saya mencatat ada 7 area kunci yang perlu kita pikirkan, dan di dalamnya ada tension, ada tantangan-tantangan yang seringkali berwujud polarisasi. Yang pertama adalah soal impact, kemudian soal theological commitment, yang ketiga soal learning approach, yang keempat soal formation, yang kelima research culture, yang keenam jenis program, kemudian yang ketujuh adalah pergeseran budaya yang sedemikian deras. Dan kita akan lihat nanti bahwa paradoks perspektif mungkin akan lebih bermanfaat daripada perspektif memilih satu ujung atau ujung yang lain. Sebelum masuk ke sana, saya ingin mengulas kembali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riyad juga, bahwa secara historis itu ada 3 model pendidikan teologi yang didefinisikan, dipetakan oleh Edward Farley. Baik itu yang sifatnya monastik, yang menekankan pada formasi spiritualitas dalam setting komunal, maupun yang pendekatannya studi akademis, pendekatan setelah munculnya universitas, maupun pendekatan yang menekankan pada professional training untuk pelayanan gerejawi, yaitu paradigma clerical. Nah, yang menarik adalah dalam buku yang ditulis oleh Pak Bernhard Ott, nanti saya akan perlihatkan covernya, dia mengajak untuk melihat bahwa sebetulnya disadari atau tidak, suka atau tidak, model-model pendidikan umum itu berpengaruh terhadap perkembangan model-model pendidikan teologi saat ini. Jadi kalau ada pendidikan teologi yang menekankan sangat kuat kepada studi akademis, itu dipengaruhi oleh berkembangnya filsafat skolastik yang sangat menekankan pada kognitif, dan itu berkembang pada memang model universitas. Kemudian kalau ada yang sangat menekankan kepada pelatihan praktis, itu juga dipengaruhi oleh model pendidikan yang berkembang, yang menekankan kepada pendidikan praktis teknis. Kalau kita mungkin di Indonesia ini ada SMK ya, zaman dulu ada SEMEA dan sebagainya. Itu penekanannya pada praktis. Dan kemudian selain university model, Bible school model, yang ketiga adalah American Seminary model. Ini mungkin yang terjadi di STT-STT Injili yang berkembang di Indonesia, satu kombinasi antara pastoral training dan studi akademis. Terlepas dari bagaimana itu berhasil dengan baik, itu tetap berbeda dengan yang kedua yang lebih menekankan kepada skill praktis pelayanan. Yang penting siap untuk melayani. Nah, yang keempat adalah alternatif model yang belakangan banyak berkembang, yang lebih informal sifatnya, theological education by extension, clinical practice, dan sebagainya. Nah, ketika kita mau merespon tantangan-tantangan untuk pendidikan teologi yang dikerjakan di STT bisa berkontribusi terhadap misi global, maka ada 3 asumsi yang saya gunakan di dalam kita melihat bagaimana merespon berbagai tantangan itu. Yang pertama adalah perspektif yang holistik tentang misi. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Riyad Kasis, pada dasarnya penekanan pada Injil yang utuh, misi ke berbagai aspek kehidupan, baik secara geografis maupun sosial maupun generasi. Kemudian misi yang dikerjakan oleh seluruh umat Allah. Kemudian yang kedua adalah satu pendidikan teologis yang berdasarkan pada pandangan yang teosentris. Jadi mengutip Bernhard Ott, dalam bukunya dia mengatakan pendidikan teologi adalah pendidikan yang berpusat pada Allah, satu, relasi dengan Allah. Yang kedua, pada firman Allah, membangun biblical worldview. Dan yang ketiga, pada proyek Allah atau misi Allah. Dan asumsi yang ketiga, ini tadi muncul juga di dalam uraian Pak Riyad Kasis, bahwa theological education itu seharusnya misional. Jadi bukan berbicara misi hanya sebagai departemen misi, salah satu segmen dari lingkaran besar tubuh gereja, pelayanan gereja, tapi berangkat dari gereja yang misioner, Allah yang misioner, gereja yang misioner, kemudian teologi yang misioner atau misional. Sehingga ada satu ungkapan bahkan mengatakan mission is the mother of theology. Dan
Theological education is a task within the framework and in service of the church, which is sent into the world to take part in God's project atau Missio Dei. Nah, 7 pendekatan untuk pendidikan teologi yang misioner. Yang pertama adalah tentang impact-nya. Jadi, merespon tension antara apakah ini fokusnya untuk pelayanan gerejawi atau fokusnya untuk transformasi di tengah masyarakat. Maka prinsip tentang misi holistik akan sangat menolong kita. Karena yang dibutuhkan adalah gereja yang kuat ke dalam, gereja yang punya pembinaan yang baik, gereja yang menjadi keluarga besar, yang membuat semua orang bisa menikmati pertumbuhan dan menikmati apa artinya hidup di dalam satu komunitas yang mengalami pembaharuan dari Allah. Tapi sekaligus gereja yang misioner, yang bisa siap untuk menjadi basis, baik mengutus individu maupun menjadi basis untuk menghadirkan transformasi Injil bagi masyarakat, baik secara lokal maupun secara global. Ini artinya implikasi praktisnya pendidikan teologi perlu memperlengkapi seluruh umat Allah. Bukan hanya untuk pelayanan internal gerejawi, tapi perlu melihat skop yang lebih luas, pendidikan teologi yang diarahkan juga untuk memperlengkapi bahkan para profesional Kristen, marketplace leaders, untuk pelayanan misi di tengah masyarakat. Tadi pagi saya baru mengakhiri satu kelas teologi kerja bersama dengan rekan-rekan dari berbagai bidang profesi, dan kemarin ada presentasi tentang berbagai profesi, masing-masing profesi setelah mempelajari prinsip-prinsip teologi kerja, fondasi teologis, kemudian uraian dari Tim Keller dalam bukunya Every Good Endeavor, kemudian ada banyak refleksi yang luar biasa ketika berbicara bagaimana berbagai bidang profesi itu bisa mengalami dan menghadirkan cicipan transformasi Allah di dalam dunianya dan melaluinya. Yang kedua adalah tentang theological commitment. Ada tension antara sebagian yang sangat kuat berpegang pada ortodoksi, sehingga menghabiskan energinya untuk terus memperdebatkan hal-hal yang sangat basic, sangat abstrak, dan mereka yang sangat kuat menekankan pada relevansi, yang sangat kuat untuk bisa memahami apa yang terjadi di masyarakat, tapi kemudian tidak terlalu setia lagi di dalam berpegang pada fondasi iman, baik otoritas Alkitab maupun warisan iman yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja. Dan ini berhadapan dengan satu kebutuhan, polarisasi ini berhadapan dengan satu kebutuhan. Sebetulnya yang dibutuhkan adalah, kalau kita bicara kontribusi di dalam misi lokal maupun global, adalah orang-orang yang memiliki biblical worldview yang kuat, jelas identitasnya, sehingga jelas juga misinya, tapi sekaligus juga punya kemampuan untuk berpikir kritis dan responsif terhadap situasi di sekitarnya, baik secara lokal maupun global, sehingga mengerti bagaimana menghadirkan karya transformatif dari karya penebusan Kristus itu di dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini penting untuk mengembangkan pendidikan teologi yang utuh, baik secara teks maupun konteks. Memilih bukan hanya salah satu, tapi memilih dua-duanya. Dan satu catatan adalah dari istilah yang digunakan oleh Van Hooser di dalam buku Everyday Theology, dia bicara tentang yang namanya cultural exegesis. Pendidikan teologi perlu mengajarkan dengan baik, bukan hanya biblical exegesis, tapi juga cultural exegesis yang kuat. Bagaimana membaca segala sesuatu yang ada di sekitar kita dengan secara kritis dan secara matang, berdasarkan biblical perspective. Yang ketiga adalah learning approach. Ada tension. Apakah pendidikan teologi ini yang paling penting adalah menanamkan fondasi yang kuat, mahasiswa tahu sebanyak-banyaknya, jemaat tahu sebanyak-banyaknya, ataukah sebagian kemudian lebih menekankan pemikiran kritis itu yang penting, supaya kita bisa responsif terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kembali, sejalan dengan poin yang kedua, menjadi agen transformasi Allah di tengah dunia, itu membutuhkan fondasi iman yang berakar kuat di dalam biblical worldview. Karena kalau tidak, maka kemudian kita akan fasih dengan apa yang terjadi di tengah dunia ini, tapi kemudian kehilangan identitas dan seperti garam yang kehilangan asinnya. Nah, di sisi lain, yang dibutuhkan adalah sekaligus kemampuan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap berbagai hal yang sudah berurat akar sebagai tradisi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Nah, di sini prinsip pentingnya initial education dan adult education itu menjadi sesuatu yang penting. Seperti halnya saya mengambil ilustrasi kalau saya belajar matematika atau kita mau mengajarkan matematika kepada anak kita yang masih SD,
kita tidak akan langsung mengajarkan diferensial dan integral. Seingat saya baru belajar diferensial dan integral itu ketika SMA. Ketika SD, saya mulai dengan tambah kurang, kemudian kali bagi, dan seiring waktu makin meningkat kompleksitasnya. Ini menjadi satu catatan juga bahwa S1, S2 itu perlu berbeda pendekatannya. Kemudian S2 yang praktika seperti pendidikan Kristen, Emin Marketplace, itu berbeda dengan MTH yang punya background teologis. Sebagian membutuhkan pendekatan yang lebih direktif, meletakkan dasar, tidak banyak ajak refleksi diskusi, karena mungkin bukan itu yang dibutuhkan, tapi sebagian lebih banyak membutuhkan refleksi dan diskusi. Yang keempat adalah soal formation. Ada tension antara apakah ini yang dibutuhkan professional training atau theological education. Yang lebih dibutuhkan untuk misi itu yang mana sih sebetulnya? Nah, kalau kembali acuannya adalah misi Allah yang utuh, maka dibutuhkan pribadi yang memiliki fondasi spiritualitas yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menekuni misi Allah yang dipercayakan kepadanya. Bukan hanya skill praktis, bukan hanya kemampuan analisis situasi, sehingga yang dibutuhkan adalah pembentukan yang utuh. Rekan saya, Pak Johan Setiawan, memberikan satu ilustrasi yang baik. Dia mengatakan, kalau tadi Pak Riyad bicara tentang mesin mobil, dan setirnya gitu ya, tentang misi dan theological education, ini bicara tentang roda depan dan roda belakang. Roda belakang itu menjadi daya pendorong. Tanpa pemuridan yang baik, kita hanya bisa banyak bercakap-cakap tentang misi, tapi tidak ada misi yang betul-betul tajam dan energik dan serius di situ. Sebaliknya, tanpa misi yang tajam, tanpa arah misi yang baik, maka kemudian pemuridan pembinaan akan berputar-putar terus di dalam. Nah, ini implikasinya adalah pembinaan yang utuh, baik secara kognitif, pembentukan hati, kemudian skill untuk pelayanan. Dan dalam hal ini, kelas, asrama, praktek pelayanan di gereja, dan sebagainya, itu menjadi sarana pembentukan yang saling melengkapi. Yang kelima adalah tension antara mengajar dan melakukan riset. Salah satu pergumulan mereka yang melayani di dunia pendidikan teologi di Asia adalah tanggung jawab mengajar dan tanggung jawab administratif yang banyak. Saya menulis satu artikel di Insight Journal, Faculty Research in Asian Seminaries, yang pada dasarnya mengajak untuk melihat kesulitan secara sistemik yang terjadi ketika seorang dosen yang berada di Asia secara umum, pada umumnya, ingin untuk mengerjakan riset. Tapi masalahnya ini adalah satu kebutuhan. Kalau kita bicara misi yang mendarat, misi yang tepat sasaran, kalau kita bicara misi yang kontekstual, misi yang di Indonesia misalnya, kita butuh data riset yang memadai, data riset lapangan. Kita butuh refleksi teologis yang memadai untuk perkembangan misi yang tajam dan mendarat di Indonesia. Sehingga saya mengingat bahwa ketika Bilangan Research Center itu pertama kali launching hasil riset mereka, Pak Dirjen Dimas Kristen datang dan dia mengatakan bahwa dia sengaja menyisihkan beberapa agenda yang lain untuk datang di pertemuan itu, meskipun itu baru dia dapat undangannya beberapa hari sebelumnya, karena dia melihat bahwa ini kebutuhan yang sangat penting. Jadi ini satu tantangan untuk kita membangun budaya riset yang didukung ekosistem riset yang baik. Pentingnya melatih skill-skill penelitian yang kita sedang coba lakukan di STTB pada diri mahasiswa terutama yang S2 dengan skill-skill baik literatur maupun lapangan dalam tahun-tahun terakhir ini makin ditingkatkan, dicoba ditingkatkan. Dan kalau melihat kebutuhan yang sangat besar, maka sangat penting ada kolaborasi berbagai institusi. Tidak mungkin dikerjakan oleh satu lembaga riset, tidak mungkin dikerjakan oleh satu dua STT, tidak mungkin dikerjakan oleh satu dua gereja. Butuh kolaborasi. Mungkin untuk membangun baseline research, kemarin saya diskusi dengan Bu Sarina, kita butuh waktu 10 tahun untuk memahami seperti apa kekristenan Indonesia, apa kebutuhannya, dan bagaimana kita memetakannya. Itu satu PR bersama yang saya harap bahwa seiring dengan insentif yang datang dari pemerintah untuk dosen-dosen melakukan riset, kita tidak terjebak dalam kontribusi riset yang abal-abal untuk sekedar mengejar poin dan sebagainya. Ada satu PR besar kalau kita bicara misi, bagaimana kita membangun data lapangan dan refleksi teologis untuk konteks Indonesia. Kemudian yang keenam adalah integrasi program.
antara formal dan non-formal. Ada satu kebutuhan untuk sekolah teologi tidak berhenti di program-program formal yang excellent, atau sebaliknya berusaha untuk menolong supaya yang praktis-praktis bisa jalan, tapi ada satu keutuhan yang dibangun. Ini satu istilah yang saya dan beberapa rekan ketika mengikuti training dari OCI ATA muncul berkali-kali, integrated learning pathways. Bagaimana mengembangkan program formal yang bermutu secara akademis, tapi kemudian ada turunan-turunan yang kemudian dikembangkan. Seperti yang sedang coba dilakukan juga di STTB, bagaimana dari program magister pendidikan, sarjana pendidikan, kemudian kita coba turunkan dalam bentuk IFCE. Kemudian Emin Marketplace kemudian diturunkan dalam bentuk program Vokasio. Dan kita berharap bahwa MTH ini, komunitas teologi, ini akan ada turunannya juga, komunitas teologi yang kita sedang mulai dengan seri webinar ini. Dan diharapkan ada banyak hal yang lain yang berkembang. Saya tahu rekan-rekan beberapa ada yang mengembangkan podcast, mengembangkan berbagai program di IG dan sebagainya yang mungkin kita perlu lihat itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah cultural shift, tension antara onsite dan online. Kita sedang berhadapan dengan situasi di mana bukan hanya bicara tentang online sebagai satu media pembelajaran, tapi ada satu pergeseran budaya yang sangat radikal yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Sehingga kalau kita ingin responsif terhadap kebutuhan misi untuk ke depan, maka kita harus berjuang juga untuk mengembangkan pembelajaran ke depan yang bisa bukan hanya medianya bisa sesuai dengan untuk masa depan, tapi juga kita melihat dengan kacamata generasi muda yang akan datang, yang sangat pasti dengan digital culture, bukan sekedar digital communication. Ini 7 pendekatan yang kita bicarakan tadi. Jadi merespon berbagai tension yang ada, maka kita perlu mengembangkan pendidikan yang berdasarkan misi yang holistik, kemudian pendekatan teks konteks, kemudian melakukan dengan tepat pendekatan initial education dan adult education sesuai dengan audiensnya, kemudian mengembangkan pembentukan yang utuh, mengembangkan budaya riset untuk mendukung misi, mengembangkan integrated learning pathways, program formal non-formal, dan mengembangkan sikap yang inovatif di dalam merespon perubahan-perubahan yang sedang sangat deras pada saat-saat ini. Dan terakhir saya ingin menutup dengan pentingnya kolaborasi secara lokal maupun global, baik seminari dengan gereja maupun antara seminari antar gereja, untuk berpartisipasi di dalam misi Allah, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Dan kita berharap bahwa ada banyak orang yang dipersiapkan, diperlengkapi. Salah satu fenomena yang penting untuk diperhatikan, global communication dan global diaspora. Sehingga kita harus all out di dalam mengembangkan pendidikan teologi kalau mau berpartisipasi dalam misi Allah yang seutuhnya. Demikian, terima kasih.